Halo teman kece, topik kita kali ini adalah membangun branding di sosial media. Kalian pasti sudah punya banyak sosial media ya, dan juga sudah mencoba beberapa. Tapi apa sih yang dimaksud branding dan mengapa penting? Nah, personal branding ini biasanya sudah diterapkan ya oleh beberapa selebgram. Di era digital ini, personal branding menjadi salah satu aktivitas yang paling familiar di tengah masyarakat. Jadi, melalui platform sosial media yang kamu punya, kamu bisa membentuk citra diri yang disebut dengan personal branding. Personal branding lebih tepatnya adalah cara di mana seseorang membentuk citra dirinya sendiri sehingga persepsi masyarakat akan dirinya terbentuk lewat prestasi ataupun juga keahlian dan juga perilakunya. Personal branding di sosial media memiliki banyak sekali manfaat. Selain kamu bisa dikenal dan dipercaya oleh publik, personal branding di sosial media juga dapat membuka jalan karir. Dengan begitu, publik akan tahu nih bakat dan minatmu apa dan passionmu di bidang apa. Nantinya kamu akan ditawari pekerjaan dan itu bisa menjadi salah satu peretas karir kamu. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah membuat profil yang baik di sosial media. Jadi di sini kalian harus pahami bahwa manusia adalah makhluk visual. Jadi kita cenderung suka atau tertarik untuk melihat hal-hal yang menarik dan indah. Karena di sosial media ada profil, maka kamu harus mempercantik profilmu. Di sosial media ini kamu bisa membuat gambar atau foto yang menarik, kemudian bio-nya juga dibikin menarik dengan deskripsi yang sangat menginspiratif dan juga kamu bisa memberikan feed sosial media yang baik. Kamu mungkin bisa memilih feed yang teratur. Ada kan yang seperti itu, ada yang diatur dengan sedemikian rupa sehingga membentuk satu pola, atau kamu juga membentuk bio kamu dengan menggabungkan dengan link-link, menghubungkan dengan link-link yang sudah ada. Misalnya kamu ada link blog, ada link website, kamu bisa cantumkan link di situ ya. Jadi biasanya nih kesan pertama orang melihat sosial media kita adalah profil. Jadi di situ kalian harus memberikan kesan yang baik di profil kalian. Yang kedua, fokuskan diri pada media yang tepat. Maksudnya bagaimana? Nah, kamu sudah tahu ya, banyak sekali sosial media, ada Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Ada YouTube juga, ada Pinterest. Kamu di sini harus membangun personal branding yang sesuai dengan yang kamu minati. Tidak perlu aktif di semua sosial media, akan capek dan akan menghabiskan banyak waktu ya. Jadi kamu hanya perlu fokus di media yang dapat menampung bakat dan kemampuan kamu. Misalnya nih, kamu memiliki bakat dalam membuat sebuah video konten. Jadi kamu bisa fokus membangun personal brandingmu di YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Jadi kamu sesuaikan. Kamu sukanya bikin konten video, berarti kamu pilih sosial media yang menggunakan video. Kalau kamu suka membuat kata-kata, kamu pilih Threads atau Twitter gitu ya. Jadi kamu sesuaikan mana yang lebih eh, sesuai dengan bakat dan minat kamu. Kalau misalnya kamu mempunyai bakat menulis, kamu juga bisa menggunakan blog nih. Jadi membuat blog, bisa juga membuat postingan, dan itu bisa membuat eh, hal yang bagus untuk personal branding kamu, menjadi wadah kamu untuk berkreativitas. Kalau sosial medianya itu sesuai sama bakat kamu, nanti akan jalan dengan baik dan isinya atau feednya itu akan fokus pada satu hal tertentu. Berhubungan sama kekhasan, nanti kamu harus juga memiliki ciri khas nih teman kece. Jadi, menjadi pribadi yang memiliki ciri khas akan memudahkan publik mengenal dirimu. Jadi, jangan ikut-ikutan saja. Oh, sekarang yang tren sedang misalnya pole dancing atau menari di tiang. Padahal kamu fokusnya di menari tradisional. Tidak perlu ikut-ikutan. Jadi, kamu jadilah dirimu sendiri karena memiliki ciri khas itu akan gampang dikenal atau gampang dicari oleh publik. Mereka akan teringat langsung kepadamu karena kamu berbeda dari lainnya. Dan menjadi berbeda itu bukan aneh ya teman kece, kamu harus percaya bahwa ciri khas kamu itulah yang menjadi kekuatanmu. Oleh karena itu, jangan pernah malu untuk menjadi berbeda dari yang lainnya. Sekarang ini, perbedaan atau ciri khas memang harus berasal dari diri sendiri ya. Tidak perlu mengikuti apa yang sedang trending dan juga tidak perlu dipaksakan karena kalau itu datang dari dalam diri sendiri, itu akan bertahan lebih lama. Cara yang keempat adalah temukan dan posting konten sesuai minat dan passionmu. Nah,
Untuk membangun personal branding di sosial media memang harus punya minat dan passion dalam satu bidang tertentu. Minat dan passionmu itulah yang nanti akan membuat publik mengingat akan dirimu. Jadi misalnya kamu suka sesuatu nih, kamu harus riset konten-konten apa yang berhubungan sama passion kamu. Kamu juga harus posting konten sesuai dengan minat dan passion, maka publik akan mengingat bahwa kamu adalah seseorang yang ahli dalam bidang tertentu. Misalnya kalau kamu suka olahraga, kamu juga postingnya tentang olahraga ya, musik, tutorial make up, resep masakan, dan sebagainya. Jadi kamu harus konsisten. Setelah kamu uh, tahu minat dan passion kamu di situ, kamu bisa melakukan riset untuk konten, dan itu akan menjadi satu hal yang menjadi ciri khas konten kamu. Yang kelima adalah rajin mengupdate profil sosial media secara rutin. Nah, ini dia, jangan angin-anginan ya. Jangan lupa sosial media itu dilihat banyak orang, jadi rajinlah mengupdate profil sosial mediamu sesuai dengan persona dirimu. Jadi bisa profilnya, bisa juga kontennya. Yang penting itu adalah hal yang update karena tidak dipungkiri publik pasti akan melihat hal-hal yang update. Kalau dianggap sosial medianya sudah diupdate setahun atau 5 tahun yang lalu, pasti mereka menganggap ini tidak terupdate karena kalau di dunia digital itu semuanya harus serba update. Publik akan tertarik mengikuti seseorang yang selalu mengupdate dirinya. Jadi buatlah update profilmu yang inspiratif sehingga publik dapat mengikuti hal-hal positif yang kamu berikan. Langkah selanjutnya adalah memilih target audiens tepat sasaran. Nah, kamu harus memilih target audiens sesuai yang tepat sasaran dan bisa dilihat dari data analitik sosial media kamu. Saya rasa semua sosial media mempunyai data analitik ya. Jadi di situ kamu bisa melihat audiens kamu itu usia berapa, laki-laki atau perempuan, berasal dari kota mana saja. Jadi kalian bisa mengatur konten kamu sesuai dengan target audiens. Maksud dari tepat sasaran itu apa? Jadi kalau tepat sasaran maksudnya adalah audiens yang kamu incar adalah mereka yang memiliki ketertarikan, minat maupun passion yang sama denganmu. Kalian juga bisa tahu nih nanti kontennya ini audiensnya berasal dari mana? Berasal dari beranda atau berasal dari teman-teman sendiri. Nanti kalian bisa lihat di data analitik. Rajin-rajin melihat data analitik untuk memilih target audiens yang tepat. Langkah yang terakhir yaitu membangun relasi. Nah, maksudnya bagaimana nih? Membangun relasi di sosial media itu dengan mengikuti orang-orang yang inspiratif, yang sesuai dengan minat kamu. Kamu juga bisa menggabungkan diri ke dalam satu komunitas dan mengerjakan proyek yang sesuai minat dan passionmu. Dengan kamu membangun sebuah relasi itu, tentu saja akan membuat orang-orang tertarik akan dirimu dan kepribadianmu. Nah, kalau sudah punya relasi, kalian akan dilihat kalian tergabung dalam komunitas yang besar, bagian dari satu komunitas yang besar. Selanjutnya mereka akan memperhatikan aktivitasmu di sosial media dan mulai mengikutimu itu ya. Jadi selain membangun personal diri sendiri, kalian juga harus membangun relasi di komunitas yang lebih besar. Kalau kalian menjadi bagian dari itu, kalian akan menarik massa atau publik untuk mengikuti kalian. Dan jangan lupa terus update ya. Terima kasih teman kece sudah menyimak video ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Bye-bye.